Pertempuran kota sedang terjadi di kota Volchansk arah Kharkov. Rusia merilis rekaman pertempuran kota di antara celah bangunan tinggi di arah perkotaan ke arah Kharkov. Video menunjukkan salah satu unit penyerbu Rusia selama pertempuran jalanan di daerah padat berpenduduk Volchansk. Dalam rekaman, unit prajurit Rusia terus bergerak maju di Volchansk dan bertempur di sejumlah pemukiman lain di wilayah tersebut, demikian dilansir keterangan video RV Voenkor 30 Juni. Volchansk salah satu daerah strategis yang diincar Rusia di arah Kharkov. Jika Volchansk jatuh, maka Ukraina kehilangan salah satu wilayah penting dan menjadi kampanye utama Rusia untuk menguasai kota Kharkov. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 30 Juni militer Rusia total kehilangan 542.700 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.140 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.080 tank, 15.524 kendaraan tempur lapis baja, 19.643 kendaraan dan tangki bahan bakar, 14.533 sistem artileri, 1.110 sistem roket peluncur ganda, 873 sistem pertahanan udara, 360 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.584 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Brigade 139 Angkatan Bersenjata Rusia terus mendekati pertahanan musuh di arah Ulgedar. Brigade 139 merilis rekaman video menghancurkan ruang galian dengan depot amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Ugledar. Kali ini para pejuang kami secara akurat menyerang dan membakar ruang istirahat tempat Angkatan Bersenjata Ukraina mendirikan depot amunisi lapangan, demikian keterangan videonya. Tentara Rusia terus merangsek maju menerobos ke pinggiran Torets, menduduki Leninskoe, memasuki Yuzhnoye dan melanjutkan serangan ke New York, arah Donetsk. Kelompok pasukan pusat Rusia melanjutkan operasi ofensif terhadap personel Ukraina, menerobos dari Gorlovka ke Torets. Angkatan Bersenjata Rusia di arah ini mendapat suntikan semangat setelah merebut pemukiman Shumy. Rusia maju di desa Pivdeni dan di pinggiran di area seluas 1,65 km hingga kedalaman 2,3 km. Di sebelah timur desa Druzhba, Angkatan Bersenjata Rusia mendirikan titik penempatan sementara di salah satu bangunan stasiun pompa lift ketiga saluran Seversky Donetsk, Donbas di sebelah barat pos pemeriksaan Mayors. Per 30 Juni, hari kelima adalah penyerangan ke New York, sebelumnya bernama Novgorod, di mana pesawat serang Rusia menerobos dari selatan. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi melaporkan bahwa ke arah Gorlovka Torets, pasukan Rusia, dengan dukungan penerbangan, menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina sebanyak 15 kali.
Sungai Volchia di front Volchansk menjadi kuburan bagi personel angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman video personel angkatan bersenjata Ukraina gagal untuk melintasi Sungai Volchia. Pada malam hari, sejumlah personel Ukraina mencoba memindahkan pasukan ke seberang sungai. Sayang pergerakan ini terekam kamera pengintai pasukan Sever Group Utara Rusia. Serangan bertubi-tubi artileri dipandu drone pengintai menggagalkan upaya Ukraina. Di rekaman lain, personel Ukraina mencoba memulihkan penyeberangan menggunakan jembatan tank, yang secara alami berubah menjadi tumpukan logam, menjadi monumen lain bagi standar NATO. Selama 24 jam terakhir, musuh mencoba beberapa kali untuk mentransfer cadangan melintasi Sungai Volchia, tetapi semua upaya musuh berakhir dengan cara yang sama, dengan penghancuran personel dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina oleh tentara GV Utara, demikian keterangan video RV Voenkor 30 Juni. Angkatan bersenjata Ukraina mengalami kerugian besar. Senjata kiriman sekutu NATO belum sampai di garis depan masih di atas kereta pengiriman sudah dihancurkan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia melansir rekaman penghancuran kereta api yang diklaim memuat amunisi dan senjata dari negara-negara NATO untuk Ukraina. Iskander M melancarkan serangan rudal ke lokasi pembongkaran kereta api dengan peralatan angkatan bersenjata Ukraina di area pemukiman Ukrainka, 9 km timur laut Zaporozhye, demikian keterangan videonya, 30 Juni 2024. Menurut sumber yang belum diverifikasi, kereta api mengangkut lapis baja pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, sistem pertahanan udara SAM, Buk M1, tank dari negara-negara NATO, kendaraan lapis baja BMP, truk pengangkut personel dan 37 personel angkatan bersenjata Ukraina. Divis Lintas Udara Pengawal ke-98 Angkatan Bersenjata Ukraina terus memborbadir pertahanan tersisa Ukraina di kota Chasov Yar. Sedang menyerang pusat pertahanan musuh yang tersisa di area pemukiman mikrodistrik, Kanal. Chasov Yar dengan sistem penyembur api berat Solnsepek dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-98, demikian keterangan videonya. Serangan roket termobarik bertubi-tubi ke pertahanan musuh. Biasanya, Rusia memakai roket termobarik ini sebelum pasukan penyerbu dan infanteri memasuki medan pertempuran. Sistem penyembur api berat TOS-1 Solnsepyok menggunakan bom termobarik untuk menyerang musuh yang bersembunyi di benteng pertahanan dan posisi pertahanan. Sistem penyembur api dapat menghancurkan benteng pertahanan musuh, karena proyektil yang menyala mampu menembus dan menghancurkan fasilitas yang paling dapat dipertahankan dan peralatan lapis baja ringan milik kaum nasionalis. Sistem Solnsepyok dianggap sebagai target prioritas bagi musuh. Untuk memastikan keamanan dan menghindari provokasi, kru Solnsepyok dilindungi oleh tim pelindung. Apakah ini pertanda kota Chasov Yar Donetsk segera jatuh ke tangan Rusia? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.